Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Meskipun keadaan yang ada sekarang ini, kita mengalami cobaan, mengalami ujian, kita tetap harus membandingkan antara nikmat Allah yang sekian banyak dengan cobaan dan ujian yang kita alami. Kalau kita bandingkan antara nikmat dengan cobaan ujian, maka yang paling banyak itu adalah nikmat. Nikmat Allah sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Apa aja yang kita minta sejak kita kecil selalu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim di ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Zalim karena mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya. Zalim manusia berbuat syirik kepada Allah. Zalim manusia banyak berbuat dosa dan maksiat. Zalim dia mengambil hak orang lain dan yang lainnya. Dan kufur, manusia tidak bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Artinya kalau kita bandingkan antara nikmat Allah dengan cobaan, ujian, musibah yang kita alami sekarang ini, tetap lebih banyak nikmat Allah. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, semua datang dari Allah. Apa aja? Kalau kita hitung nikmat Allah, nggak bisa kita hitung. Yang ada pada diri kita aja, dari nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat hati, nikmat akal, dan yang lainnya. Itu nggak bisa dihitung. Belum lagi nikmat udara, nikmat kita diberikan oksigen, diberikan makanan, diberikan rezeki oleh Allah, dan masih banyak lagi. Makanya Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Sangat banyak nikmat Allah yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat juga bahwa kebanyakan manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Dan sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, ya kita bandingkan dengan nikmat itu. Musibah, cobaan, ujian itu tidak lama, sebentar.
Tapi kita harus ingat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Yang wajib juga kita ingat bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, semuanya Allah yang ngatur. Semuanya Allah yang ngatur. Karena ada satu ilah, yaitu Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ilah kamu itu ilah yang satu. Enggak ada ilah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 163. Kita wajib meyakini, kita wajib mengimani bahwa apa saja yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya, bahkan di seluruh alam semesta, semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah. Kita wajib meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang punya kehendak, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan seluruhnya seperti itu. Kita wajib mengimani itu. Ini keyakinan ini penting dalam kehidupan ini. Untuk meyakinkan kita bahwa hanya satu ilah, yaitu Allah yang berkuasa mutlak. Ketika Allah menurunkan berbagai macam bencana atau musibah, Allah yang mengatur. Karena langit dan bumi ini dan di antara keduanya, surga dan neraka, semua milik Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, fa'alul lima yurid. Allah berbuat menurut apa yang Allah inginkan. Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Kita ini hamba. Sebagai hamba Allah, kita mengikuti apa yang Allah kehendaki. Itu harus kita ingat itu. Sehingga ketika terjadi seperti ini, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah nggak boleh tanya apa yang Allah perbuat. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Allah tidak akan ditanya. Karena semua perbuatan Allah semuanya baik. Semua perbuatan Allah semuanya adil. Semua perbuatan Allah semuanya hikmah. Semua perbuatan Allah semuanya adalah kasih sayang. Kecuali bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, Allah akan azab mereka. Tapi kita sebagai hamba-hamba Allah, kita sebagai orang yang beriman, ini cobaan, ini ujian. Dengan adanya wabah ini cobaan dan ujian. Allah ingin melihat bagaimana kita. Apakah kita yakin bahwa Allah yang berbuat semuanya? Apakah kita ini mau kembali kepada Allah, bertaubat atas semua dosa kita? Karena semua yang terjadi di langit, semua yang terjadi di daratan, di lautan tidak lepas daripada perbuatan manusia. Kita ini banyak dosa. Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura di ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Artinya semua harus kita ingat bahwa kita ini banyak dosa. Kita banyak dosa. Banyak melarikan kewajiban kepada Allah. Kita banyak melanggar syariatnya dan yang lainnya. Makanya kita ingat bahwa dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia sangat banyak. Makanya kerusakan yang ada di darat dan lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Dan Allah memberikan hukuman kepada mereka, itu baru sebagian aja. Makanya kita dengan kejadian seperti ini, agar kita meyakini tentang takdir Allah yang baik dan buruk, meyakini Allah yang berkuasa, mutlak semuanya. Karena banyak orang-orang yang sombong, baik yang angkuh, apakah dia sebagai orang kaya, sebagai pejabat, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai presiden atau yang lainnya. Banyak orang-orang yang angkuh. Maka Allah kirimkan
wabah ini, wabah corona ini, gak ada yang bisa menolak. Siapapun gak ada yang bisa menolak. Seluruh dunia terjadi seperti ini. Seluruh dunia. Dan yang mati sudah puluhan ribu yang mati. Ini kehendak Allah. Dan semua kehendak Allah berjalan dengan ilmunya Allah dan berjalan dengan hikmah. Karena Allah itu maha alim dan Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Maka ketika Allah menyebutkan di dalam surah Al-Insan, di surah Al-Insan di ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah itu maha alim, Allah maha mengetahui, dan Allah hakim, Allah maha bijaksana. Allah mengetahui semuanya. Jadi ketika kita terjadi seperti ini, Allah tahu adanya wabah ini karena Allah yang kehendaki. Adanya kematian, ada orang yang sakit, ada orang yang susah, ada orang yang sulit, ada orang yang lapar, ada segala macam, Allah maha tahu. Dan Allah maha bijaksana. Allah berikan cobaan dan ujian ini agar manusia kembali kepada Allah. Dia beriman kepada Allah dengan keyakinan yang pasti. Mengimani bahwa satu-satunya ilah hanya Allah. Yang wajib kita ibadahi itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan yang harus kita ingat lagi bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya dan mengangkat segala macam wabah ini kecuali hanya Allah. Itu harus kita ingat itu. Nggak ada yang bisa menghilangkan penyakit kita, mengangkat penyakit kita, musibah ini atau wabah ini atau petaka atau bencana atau yang lain kecuali hanya Allah. Dan Allah sebutkan di dalam surah Yunus di ayat 107 Allah Taala berfirman di dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah menyebutkan di dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Allah menimpakan dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Berarti Allah memberikan dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Jadi kalau Allah menghendaki, ini nggak ada yang bisa menolak kehendak Allah Taala. Makanya kita harus ingat, tidak ada yang bisa menghilangkan wabah ini atau penyakit yang kita derita atau kesulitan, kesusahan kecuali hanya Allah. Maka kita wajib untuk kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat atas semua dosa kita. Kembali kepada Allah. Karena kita akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kita akan dihisab. Karena dunia ini bukan kehidupan yang abadi, kehidupan yang fana. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, agar kita semua kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.